tuh Let's go. di kelas BC 233 akan mempresentasikan rancangan model keamanan sistem autentikasi 2 faktor berbasis OTP dan QR Code pada aplikasi web. Perkenalkan, nama saya Gede Dio Krisna Arya Finanda dengan NIM 230030138. Perkenalkan, nama Selanjutnya, saya Imade VBK Satria Nugraha Putra dengan NIM 2300300250. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Aris Ramadana Putra dengan NIM 2300300322. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Iwan Aris Laksana dengan NIM 2300302223. baik, untuk presentasi pertama yaitu abstrak akan dijelaskan oleh Ari. Oke, baik. Sebelum saya presentasi, sebelum presentasi dimulai, saya ingin menjelaskan bahwa file project ini merupakan karya usulan original, tidak mengklaim jurnal orang lain sebagai hasil eksperimen, dan tidak mengenerate dari tools AI. Dan AI di sini hanya digunakan sebagai referensi penjelasan yang telah terparaphrasing. Oke, di sini yang pertama ada abstrak. Baik, keamanan sistem informasi menjadi kebutuhan mendasar dalam pengembangan aplikasi web, terutama dalam proses autentifikasi pengguna. Penelitian ini merancang model sistem keamanan berbasis 2 faktor autentifikasi atau 2FA dengan integrasi one-time password atau OTP dan QR code sebagai metode verifikasi tambahan. Model ini diimplementasikan pada aplikasi web berbasis PHP dan diuji terhadap beberapa skenario serangan umum seperti brute force dan phishing. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi OTP dan QR code memberikan peningkatan signifikan dalam mengurangi risiko akses tidak sah. Kajian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem autentikasi yang aman dan praktis. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. selanjutnya di sini ada pendahuluan, yaitu pertumbuhan aplikasi web membawa konsekuensi meningkatnya risiko serangan cyber, terutama pada proses autentikasi pengguna. Sistem autentikasi konvensional yang hanya mengandalkan kombinasi username dan password semakin rentan terhadap teknik rekayasa sosial, brute force, dan pencurian kredensial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan autentikasi yang lebih aman dan adaptif. Salah satu solusi berkembang adalah penggunaan autentikasi 2 faktor. Nama lain tersebut adalah two factor autentikasi atau 2FA yang memadukan 2 elemen verifikasi, yaitu sesuai yang diketahui password dan sesuatu yang dimiliki OTP atau QR code. Penelitian ini bertujuan merancang model keamanan berbasis OTP dan QR code yang dapat diimplementasikan pada aplikasi web sekaligus menguji efektivitas terhadap serangan umum. Selanjutnya ada relativo atau tinjauan pustaka. OTP, one time password, merupakan kode yang hanya berlaku 1 kali dan memiliki waktu kadaluarsa singkat. Sistem ini mampu menanggulangi serangan penyadapan karena kode yang telah dipakai atau kadaluarsa menjadi tidak berguna. Sementara QR code dalam konteks autentikasi digunakan untuk membawa data transkripsi yang hanya bisa oleh perangkat tertentu. Menurut Boneau et al. 2012, autentikasi multifaktor secara signifikan menurunkan risiko serangan pada sistem berbasis web.
Sementara itu, Alaul 2009 menjelaskan bahwa OTP merupakan solusi keamanan yang ringan dan dapat diintegrasikan ke banyak platform. Halo. QR code yang diperkenalkan oleh Denso Web pada tahun 1994 telah berkembang menjadi salah satu teknologi identifikasi visual yang efisien. Pada ranah keamanan, QR code dapat digunakan sebagai metode transfer kunci atau token verifikasi seperti dijelaskan oleh Crombols et al. 2015 dalam studi mereka mengenai keamanan pengguna akhir. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari nomor 3, yaitu ada metodologi, yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa sistem dengan model pengembangan prototip, tahapan umum, meliputi analisis perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Kebutuhan sistem yang diidentifikasi meliputi sistem login standar dengan username dan password. Selanjutnya ada autentifikasi OTP berbasis aplikasi TOTP atau bisa disebut dengan Google Authenticator. Lalu ada pemindahan QR code untuk verifikasi perangkat. Selanjutnya ada penanganan kesalahan autentifikasi dan pemblokiran brute force. Selanjutnya ada perancangan sistem. Sistem dirancang dalam 3 lapisan, yaitu front end yang antarmuka login dan pemindaian QR code. Lalu ada back end, autentikasi, password validasi OTP, dan validasi QR code. Lalu ada database yang menyimpan hash password, secret key OTP, token QR, dan login akses. Selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem ada bahasa pemrograman PHP, database MySQL. Yang terakhir ada library OTP yang PHP Google Authenticator yang biasanya menjadi 0%. Selanjutnya ada QR code yang memberikan perlindungan tambahan terhadap perangkat tidak sah. Selanjutnya ada QR code, PHP kode, dan ekskripsi AEC 256 untuk token QR. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi adalah ketergantungan pengguna pada perangkat mobile yang mendukung pemindaian QR. Yang terakhir ada pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan 2 jenis pengujian, yaitu fungsional untuk memastikan fitur bekerja sesuai tujuan. Yang terakhir ada keamanan yang simulasi serangan brute force, phishing, dan pemindahan QR kode palsu. Fungsional tuh ulang dulu, Cuk. Nih, dari sini. Jadi pengujian sistem. Lag kita di anjing. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan 2 jenis pengujian, yaitu fungsional untuk memastikan fitur bekerja sesuai tujuan. Yang terakhir ada keamanan yang simulasi serangan brute force, phishing, dan pemindaian QR kode palsu. Selanjutnya dipresentasikan oleh Dio. Baik, saya akan melanjutkan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengujian fungsional. Seluruh fitur sistem berjalan dengan baik. Waktu rata-rata untuk login lengkap dan OTP dan QR code adalah 7-10 detik. Selanjutnya ada pengujian keamanan. Yang pertama ada brute force login. Setelah 5 kali gagal, sistem memblokir IP pengguna selama 10 menit. Selanjutnya ada phishing simulation. Kode OTP tidak dapat digunakan kembali setelah expire. Dan QR code memiliki UID acak serta validitas pendek atau 1 sesi. Yang terakhir ada QR code scanning encryption. QR dienkripsi menggunakan AES dan hanya dapat digunakan 1 kali. Simulasi penyadapan menggunakan Wireshark
tidak membuahkan hasil karena token sudah tidak valid setelah penggunaan. Selanjutnya ada analisis. Dengan 2 FA, keberhasilan brute force turun dari 75% login dengan menggunakan login biasa menjadi 0%. QR code memberikan perlindungan tambahan terhadap perangkat tidak sah. Yang terakhir ada tantangan yang dihadapi adalah ketergantungan pengguna pada perangkat mobile yang mendukung pemindaian QR. Selanjutnya ada tabel yang menjabarkan tentang hasil. Yang pertama ada login valid. Hasilnya yaitu berhasil login. Keterangannya dilanjutkan ke tahap OTP. Yang kedua ada OTP valid, hasilnya diterima sistem, keterangannya OTP aktif, tidak kurang dari 30 detik. Yang ketiga ada OTP expired, sistem meminta kode baru. Yang keempat ada QR code valid, hasilnya akses sistem diberikan, keterangannya QR hanya berlaku 1 sesi. Yang kelima ada QR code reuse, hasilnya ditolak, keterangannya QR tidak bisa digunakan ulang. Yang keenam ada brute force login, hasilnya diblokir setelah gagal 5 kali. Keterangannya IP diblokir selama 10 menit. Yang ketujuh ada serangan phishing, hasilnya gagal, keterangannya OTP atau QR tidak berlaku di sesi palsu. Dan yang terakhir ada intersepsi jaringan, hasilnya gagal, keterangannya token QR transkripsi dan kadaluarsa. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Ari kembali. Baik, untuk kesimpulan, model keamanan autentifikasi 2 faktor berbasis OTP dan QR code yang dirancang dalam penelitian ini berhasil meningkatkan keamanan sistem aplikasi web. Sistem mampu mencegah berbagai jenis serangan dengan pendekatan autentifikasi berlapis. Penerapan model ini direkomendasikan untuk aplikasi yang menangani data sensitif atau transaksi penting. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.